Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayat 37. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tema renungan kita adalah berbuat kasih kepada sesama. Sahabat renungan malam Salum, kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata keluhan tentang krisis kasih. Dan banyak orang juga mengatakan bahwa sekarang ada fenomena kasih yang semakin dingin di antara umat manusia. Dikatakan krisis kasih atau kasih yang semakin dingin karena melihat perilaku banyak orang yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan keadaan sesama di sekitarnya, yang dalam keprihatinan, yang memerlukan uluran pertolongan kasih, ungkapan krisis kasih dan kasih yang semakin dingin, juga karena melihat perilaku banyak orang yang berbuat kejahatan atau hal-hal yang menyusahkan banyak orang di sekitarnya. Seperti pelaku-pelaku aksi teror bom bunuh diri yang merenggut banyak korban nyawa dan juga banyak korban yang cedera. Demikian juga aksi perampokan, aksi begal, dan lain-lain. Nas renungan kita ini juga berlatar belakang krisis kasih yang telah melanda seorang ahli Taurat Yahudi. Sebab meski ahli Taurat ini bertanya tentang bagaimana cara untuk masuk ke sorga, namun motifnya bertanya kepada Yesus itu adalah untuk mencobai, untuk menjebak, untuk mencari kesalahan dalam jawaban Yesus. Ada niat buruk, niat jahat di hatinya terhadap Yesus itu. Setiap orang yang suka mencobai, menjebak, membuat batu sandungan pada temannya, maka orang itu telah mengalami krisis kasih terhadap temannya itu, terhadap sesamanya manusia. Kasih yang benar memampukan orang untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat untuk sukacita bagi sesamanya. Sahabat renungan malam Salum, meski di hati ahli Taurat itu ada maksud jahat terhadap Yesus, tetapi ketika ia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawabnya dengan baik, menunjukkan jalan keselamatan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus mengatakan, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ahli Taurat itu telah mengerti, telah faham, fasih akan perintah Allah, bahwa manusia harus hidup mengasihi Allah dengan setia, dan juga harus mengasihi sesama di sekitarnya. Maka Yesus memotivasi ahli Taurat itu supaya mempraktekkan atau melakukan kasih itu dalam perilaku hidup kesehariannya. Jangan hanya tahu ajaran kasih, tetapi tidak melakukan kasih. Pengetahuan harus disertai penghayatan dan perbuatan yang nyata dalam perilaku hidup. Sahabat Renungan Malam Salom, ahli Taurat itu masih juga mau membenarkan dirinya, dan ia berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ahli Taurat itu belum tahu pengertian sesama manusia. Maka Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dalam perjalanan ia dirampok oleh penyamun. Ia dipukuli hingga babak belur, terkapar setengah mati. Terkapar di jalan. Harta dan uangnya dibawa kabur oleh penyamun-penyamun itu. Kemudian ada seorang imam yang lewat dari jalan itu. Imam itu melihat korban yang terkapar tadi, tetapi ia melewatinya, tidak berupaya untuk menolongnya. Kemudian lewat juga seorang Lewi. Ia melihat orang yang terkapar itu dan tidak tergerak untuk memberi pertolongan. Imam dan orang Lewi itu adalah pelayan-pelayan di bait Allah yang selalu mengajarkan tentang kasih, tetapi hati mereka tidak tergerak oleh belas kasihan. Tidak lama kemudian datanglah seorang Samaria melewati jalan itu. Ia melihat orang yang terkapar itu, hatinya tergerak berbelas kasihan. Orang Samaria itu turun dari keledai tunggangannya, menolong orang yang terkapar itu, membersihkan dan membalut luka-lukanya, membawa korban itu ke tempat penginapan, memberikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan, dan meminta agar korban itu dirawat dengan baik. Ketika ia akan melanjutkan perjalanannya, ia berpesan kepada pemilik penginapan, "Jika masih kurang uang yang kuberikan untuk merawat korban ini, nanti ketika aku kembali akan kuganti kepadamu." Setelah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang korban rampok itu?" Ahli Taurat itu menjawab dengan jitu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, "Jawabmu itu benar. Pergilah, perbuatlah demikian." Ahli Taurat itu tahu jawaban yang benar. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukannya adalah melakukan apa yang telah diketahuinya, bertindak, melakukan kasih, pertolongan, kebaikan kepada sesama di sekitarnya, tanpa membeda-bedakan orang di sekitarnya. Sahabat Renungan Malam Salom, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita, sangat menolong kita, menyatakan kepada kita kasih yang kekal. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga,
Allah mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Allah melanjutkan kasih setianya kepada kita. Berarti Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya hari demi hari untuk memberi pertolongan, keselamatan, dan berbagai berkat untuk kebahagiaan hidup kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita meneladani kasih Allah, melakukan kasih kepada sesama di sekitar kita, agar kita meneladani Allah Bapa yang murah hati, agar kita bermurah hati untuk menolong sesama. Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Perbuatan baik yang dilakukan orang Samaria kepada orang yang dirampok itu menjadi teladan yang baik sebagai pedoman perilaku hidup kita, agar kita tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan sesuatu perbuatan baik untuk menolong orang di sekitar kita yang perlu mendapat pertolongan kasih. Dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16 dikatakan, "Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Tentulah Tuhan yang penuh kasih dan rahmat itu akan memberkati kita, agar kita juga menjadi saluran berkat-berkat-Nya dalam pelayanan kasih dan kemurahan hati kepada sesama di sekitar kita. Dunia ini memberi pengaruh sikap egoisme. Mari kita kalahkan egoisme itu dengan giat selalu melakukan kasih kepada sesama sebagai persembahan hidup kita untuk kemuliaan bagi Allah Bapa. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus bertekun melakukan kasih dan kemurahan hati kepada orang di sekitar kami yang memerlukan bantuan pelayanan kasih. Iman kami harus berbuah dalam pelayanan kasih. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Dan juga para pelayan kesehatan, Engkau berkati, Engkau lindungi untuk keselamatan mereka dalam melaksanakan pengabdian mereka. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkanlah kami untuk beribadah minggu kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.